bold am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih lagi diberi oleh Allah untuk hidup bernapas di muka bumi ini, diberikan kesehatan dan kesempatan. Ini adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa membayarnya melalui kekayaan yang ada pada kita. Sebab nikmat-nikmat Allah ini kalau nak dibayar tak terbayar-bayar. Kalau nak dihitung tak terhitung-hitung. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung-hitung nikmat Allah, sudah barang pasti, sudah barang tentu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Lau kanal bahru bidadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Dan jika seandainya katalah kamu nak mencatitnya nikmat-nikmatku itu, jika seandainya air lautan itu dijadikan tintanya, pokok-pokok kayu-kayan yang ada di bumi ini dijadikan pena atau pulpennya. Namun kata Allah, ditambah lagi 7 lautan yang ada itu, ditambah lagi 7 kali ganda air lautan itu.
dan ditambah 7 kali ganda lagi pokok kayu kayan untuk dijadikan pulpen alat penulisnya tadi. Namun kata Allah, belum habis lagi nikmat engkau tulis. Walaupun tadi dawatnya 7 kali ganda air lautan yang ada. Justru itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menulisnya. Tidak diperintah Allah Taala untuk kita menghitungnya. Melainkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya dengan sikap dan sifat syukur kita kepada Allah Taala itu mengatasi segala hitungan dan mengatasi segala catatan. Jadi jadilah kita hamba Allah yang bersyukur seperti apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, apakah tidak patut, apakah tidak pantas, apakah tidak layak aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasanya melalui kuliah Zoom kita ini yang ditaja atau yang diperkasai oleh Masjid Al-Istiqamah. Juga kita mengucapkan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya kepada pihak Masjid Al-Istiqamah yang telah prihatin terhadap keperluan-keperluan agama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan usaha baik mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik dan lebih banyak lagi insyaallah. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan satu tajuk di mana tajuk ini memang sedianya ada dan berlaku di kalangan masyarakat Islam kita. Di mana tajuk yang saya maksudkan ialah hasad dengki. Ini masalah hasad dengki ini adalah bukan perkara baru sebenarnya. Adanya sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, antara Qabil dengan Habil, antara mereka adik-beradik, muncullah sifat hasad dengki itu. Tetapi kehadiran hasad dengki yang ada pada keluarga Nabi Adam itu bukanlah yang menjadi contoh yang baik. Sebenarnya itu untuk kita jadikan contoh yang ianya adalah perkara yang tidak baik. Bahwa sesungguhnya sifat hasad dengki ini, ya, dia tidak hanya merusak jiwa seperti berlakunya pembunuhan dilakukan oleh si Qabil dengan Habil. Malah juga kata Rasulullah SAW, hasad dengki ini merusak amal ibadah kita. Dan penyakit yang paling berbahaya itu sebenarnya ialah penyakit hasad dengki ini. Tetapi kita jarang berpikir dan memikirkan tentang penyakit hasad nih. Saya ulangi, hasad adalah penyakit yang paling dahsyat. Tapi karena kita tadi barangkali tidak memikirkannya dan juga tidak mau memikirkannya, atau mungkin kita rasa ini perkara biasa, akhirnya kita ambil perkara ini sambil lewat. Tidak seperti mana tindakan kita dengan penyakit-penyakit zahir. Umpamanya penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ini memang kita ambil berat. Setidak-tidaknya 3 bulan sekali kita mesti jumpa dokter. Dan setiap hari kita makan obat penuhnya untuk kita terselamat daripada penyakit zahir ini tadi. Demikian ya, mengeluarkan biaya yang banyak, ya. Memerlukan masa yang banyak dan seterusnya sebagainya. Karena kita ingin kunun-kununnya sehat, bagus. Tetapi saudara-saudara sekalian, sehatnya jasmaniah kita, ya, itu tak sampai kemana. Tetapi kalau berpenyakitnya rohaniah kita, ini yang paling berbahaya. yakni penyakit rohaniah ini sejak hidup sampai mati. Dan juga sudah mati dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi penyakit jasmani yang saya katakan penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol, sakit gula, itu setakat hidup mati habis. Ya, tak ada lagi namanya penyakit kencing manis, kolesterol di dalam kubur sana. Tapi penyakit hasad dengki ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dan boleh tadi saya katakan membatalkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang ini bersalat, sekalipun orang ini berzakat, berpuasa, berhaji, baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya, tapi kalau ada penyakit ini, penyakit hasad ini, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Bayangkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hasadu ya'kulul hasanat. Kedengkian itu adalah merusak kebaikan.
Maknanya menghabiskan pahala. Kama ta'kulun narul hataba, bagaikan api, kata Rasulullah, membakar kayu. Perhatikan saudara, api membakar kayu yang tinggal apa? Abu saja. Ini ya, yang kita harus ambil berat. Maka para hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tahasadu, jangan kamu saling berhasad dengki. Wala taqata'u, jangan kamu saling memutuskan silaturahmi. Sebab kalau hasad dengki, pasti silaturahmi pun putus. Wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Kalau sudah hasad dengki, akan timbullah penyakit benci-membenci. Wala tadabaru, kata Rasulullah, jangan kamu saling membuang muka. Kalau sudah hasad dengki, pastinya buang muka. Wala tadabaru, jangan kamu saling memalingkan pandangan wajahmu. Buang muka kalau bahasa kita. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jangan berhasad dengki. Ya, kama amarakumullah, sebagaimana kamu telah diperintah oleh Allah. Allah suruh kita supaya kita senantiasa menguatkan dan mengikat seketat-ketatnya, sekuat-kuatnya tali ukhuwah kita. Hapuskan rasa dengki, hapuskan rasa kecemburuan dan lain-lain sebagainya. Yang disebut dengan mazmumah. Lalu hasad dengki ini seperti apa? Apa dia punya ta'rif? Kadang-kadang kita sering sebut hasad dengki, dia itu hasad, dia dengki. Apa tarif hasad dengki ini? Hasad itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita dengki, maka tergabungkan hasad dengki. Hasad itulah dengki, dengki itulah hasad. Cuman berbahasa Arab dia hasad, al-hasad ya. Yakni perasaan. Ini hasad nih timbulnya daripada perasaan. Perasaan tidak senang di dalam hati. Jadi puncanya hati. Jadi perasaan tidak senang di dalam hati terhadap nikmat, ya, atau kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain. Padahal sekalian, kalau kita tengok tarif ini ya, kalau ada rasa hati tidak senang terhadap nikmat atau kelebihan yang Allah beri kepada hamba Allah ini, pada orang lain istilahnya, itu bermakna kita tidak hanya bencikan kepada si hamba Allah ini, malah pada masa yang sama juga kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah yang menganugerahkan dia. Allah yang memberi dia kelebihan. Allah yang beri dia nikmat. Pasal apa pula kita marahkan ke dia? Ini bermakna kita marahkan, bencikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah buruknya sifat hasad dengki tersebut. Dan masa yang sama dia tidak hanya bermusuhan dengan hamba Allah ini, tetapi juga dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, selain daripada tadi ada rasa tidak senang dalam hati terhadap nikmat atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, dan dia berharap-harap, bercita-cita, semau-maunya kelebihan-kelebihan yang ada pada orang itu berpindah kepada dia. Dia mau dia. Itu satu pattern. Ada passion yang kedua nih. Dia jangan dapat, aku pun jangan dapat. Aku pun tak dapat, dia pun tak dapat. Daripada putih tulang, daripada putih mata, biar putih tulang. Ada pun macam itu lagi dahsyat. Sama-sama tak dapat, lagi puas hati. Ini yang banyak berlaku. Nah, kemudian perhatian sekalian. Umumnya saudara-saudara sekalian, perasaan hasad dengki tadi ini, maaf ya, ini banyak berlaku di kalangan masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu Islam. Walaupun kita tidak nafikan kepada bangsa lain, agama lain ada, tapi tidak setara kita. Kita kadang-kadang nampak betul kebencian, kehasatan kita, dan nampak. Saya tidak nafikan bahwa ini tidak ada pada bangsa lain, agama lain ada. Tapi kita orang Melayu keterlaluan. Nampak jelas. Dengan pandangan matanya, dengan mimik wajahnya, dengan body language-nya. Nampak kebencian itu. Dengan pandangan ujung matanya. La haula wala quwwata illa billah.
Itu makanya ada istilahnya Melayu VSD nih. Melayu VSD. Kemudian apa? Kemudian hasad dengki ini biasanya pula berkaitan dengan apa? Dengan masalah-masalah keduniaan. Apa itu masalah-masalah keduniaan? Itu nanti saya terangkan. Yang jelas, dia ini berkaitan dengan masalah-masalah keduniaan dan tidak pernah berkaitan dengan masalah keakhiratan. Contoh, kita tak pernah cemburu dengan zikir orang, kita tak pernah cemburu dengan bacaan Quran orang tuh hari-hari baca Quran, kita kata saja aja tak masalah. Ya. Hari-hari orang itu pergi masjid, kita tidak masalah. Sebab itu masalah keakhiratan. Yang paling menonjol sekali masalah hasad dan kini ialah masalah keduniaan. Dan di antara keduniaan yang pertama sekali ialah masalah kekayaan. Cemburu dia dengan kekayaan orang lain. Cemburu di atas kekayaan orang lain. Dia tengok orang ni, hatinya terus bergelora, menggelegak, membeludak, dan gelisah. Sebab dilihat orang ni kaya. Lebih-lebih lagi orang yang kaya yang dilihatnya dia yang menderita. Bisa-bisa dia jantungan. Apalagi pula melebihi dia sudah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan. Apa kata Nabi? Man ra'a syai'an fa'ajibuhu faqala. Kata Rasulullah, barang siapa melihat sesuatu yang dikaguminya, dia melihat kekayaan orang, dia kagum. Kata Allah, faqala masya Allah. Masya Allah. Ini kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah. Allah nak beri dia. Dan itu belum tentu baik bagi dia. Ya. Jangan berkata orang kaya lalu baik, belum tentu. Itu mungkin saja istidraj. Kita tidak tahu. Jadi kita dalam hal ini hendaklah kita mempunyai sifat apa namanya husnul zan. Masya Allah. Wala quwata illa billah. Dan hendaklah kata Nabi, engkau mengatakan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Dan ini adalah kehendak Allah. Ini adalah urusan Allah. Dengan demi kata Nabi, lam yadurruhul aina. Lalu yang demikian itu tidak akan, kata Rasulullah, terganggu oleh ketajaman matamu. Jadi maknanya mata kita tidaklah menjadikan kita rusak. Kita lihat tadi malah menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Subhanallah. Walaupun aku tidak mendapat kekayaan, tapi temanku, kawanku, aku ikut merasa gembira. Aku juga ikut merasa bahagia. Sebab kata Nabi begitu. Kita merasa bahagia kalau kawan kita bahagia. Kita juga ikut menderita kalau juga kawan kita menderita. Habis masalah. Kenapa sampai kita nak memandang orang dengan pandangan yang mau diterkam, bahkan harimau memandang kambing? Kenapa itu boleh berlaku? Hati. Hati ini perlu kita bersihkan. Ya. Oleh karena itu Allah berkata, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Bermakna itu hati. Ya, kata Rasulullah apa? Tidak akan lurus, tidak akan benar perkataan seseorang itu sehinggalah benar isi hatinya. Jadi tidak hanya memandang kepada isi perkataan itu. Mungkin saja perkataan itu baik, tapi hati dia tak baik. Seperti apa yang dikatakan oleh orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Cantik. Tetapi sebalik itu, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, hati, ya. Kemudian apa lagi? Yang menjadikan seseorang itu kadang-kadang timbul hasad dengkinya kepada orang lain, keberhasilan keluarga dalam pendidikan. Dia dengar keluarga orang itu keluarga yang berjaya, anaknya lulusan itu, anaknya masuk universiti, dia sudah menggelabah. Menggelabah dia. Timbul hasad dengkinya.
Kononnya anak dia tak berhasil. Iya, perhatian sekalian. Kita janganlah memandang kepada keberhasilannya saja. Janganlah kita memandang bagaimana usahanya. Dia tidak mendapatkan hasil itu. Barangkali tidak semanis madu. Tapi barangkali sepahit empedu. Kita tengok hanya keberhasilan orang, tapi kita tidak tengok. Orang Arab kata, la tanzur. Orang Arab kata apa? Unzuru ila man naja wa kaifa naja. Kamu, kata orang Arab, hendaklah melihat orang yang berjaya. Kenapa dia berjaya? La tanzuru ila man yanja. Jangan kamu lihat kepada yang tak berjaya. Lihat kenapa dia berjaya. Kalau perlu kita bertanya, macam mana Anda mendidik keluarga Anda, mendidik anak Anda? Saya pun kepingin juga macam itu. Sepatutnya begitu, mendekati. Orang-orang yang berhasil itu dekati bagaimana caranya, belajar kita. Belajar kita di atas kebodohan kita. Jangan sudahlah bodoh, sombong pula lagi. Sudahlah bodoh, hasad dengki lagi. Masya Allah. Jauhkan saudara-saudara sekalian. Tidak mendatangkan apa kebaikan pun dalam kehidupan kita. Yang tadi kita hasad dengki dengan kekayaan orang itu terus dengan kebahagiaannya. Kita terus menggelabah. Orang yang tadi kita hasad dengki dengan keberhasilan keluarganya, mereka terus bahagia dengan keluarganya. Kita terus huru hara. Pendek umur kita. Dan tersenengkat rezeki. Umur pendek, rezeki pendek juga. Itu di antara penyakit, akibat penyakit hasad dengki. Kemudian biasanya cemburu timbul sehingga apa? Perniagaan. Kenapa berhasil berniaga? Kita berniaga juga tapi tak berhasil. Ya, Ustaz, saya bolak-balik minta doa pelaris, minta doa itu. Macam mana pelaris engkau masak pun tak sedap? Sepatutnya belajarlah macam mana cara masak sedap. Bukanlah belajar pelaris. Pelaris apa pun kita baca kalau masak tak sedap, takkan mungkin laris. Sebaliknya kalau masakan kita itu sedap, cukup ramuannya, tak pakai pelaris pun memang dah laris dah. Ya. Jangan ikutkan perasaan hati yang tadi kotor itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini biasanya kaum perempuan. Perempuan ini kadang-kadang timbul kehasatan, kecemburuan sebab apa? Kecantikan. Kenapa dia awet muda? Kenapa begitu? Itu yang dipikirkan. Nak dicoba ditandingi. Bro, pakai baju ikut size lah. Orang tuh cantik. Kalau kamu ikut dia pun belum tentu kamu boleh cantik macam dia. Contoh banyak di kadang-kadang, minta maaf ya bagi orang perempuan. Dia tengok cantik dalam majalah. Oh, dibukanya majalah fashion. Buka. Sekali dilihat, cantik lah ini. Sudah mulai hati. Ingin seperti ini, cantik lah. Warna bajunya bagus ya. Oh, dipakai. Macam ini bahan cantik. Lalu dia pun buatlah baju macam fashion yang ada di majalah itu. Dipakainya. Bertambah jelek dia. Kenapa? Sebab engkau tidak berpikir. Tadi yang kau tengok tuh, kain, pakai yang dipakainya itu sesuai dengan badannya. Memang kulitnya pula putih melepak, tinggi selampai, hidungnya mancung, matanya biru. Memang asli macam itu. Dipakainya macam itu. Ya sesuai lah. Engkau tidaklah engkau hitam, lebam, pendek, kontot. Tapi nak ikut orang macam ini. Ini lah. Lalu tak macam orang ni cemburu. Aku sudah buat macam dia, ikut macam dia, tak terjadi, tak berlaku. Lah iya. Apalagi dibuat rasa cemburu, muka menyurut tadi. Ini biasanya orang perempuan masalah kecantikan. Itu berlaku. Kemudian apa lagi? Kalau kita orang lelaki pula biasanya apa? Pangkat. Kita bekerja dalam satu syarikat, kamu kawan-kawan kita ni naik pangkat, kita sudah gelisah. Kenapa naik pangkat? Sudahlah gosip. Jeling-menjeling, bisik-membisik, gosip-menggosip. Timbullah orang itu. Saudara-saudaraku sekalian, inilah yang kadang-kala banyak berlaku di kalangan masyarakat kita.
Yang tadi saya katakan ini adalah orang-orang yang kurang tauhidnya, kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kepada Allah, dia tahu ini semuanya adalah kehendak Allah, kemauan Allah. Ya. Jangan kita ikuti perasaan kita. Apalagi saya katakan tadi, perasaan kita yang dipengaruhi oleh syaitan. Terkecuali perasaan kita yang dipengaruhi oleh malaikat, itu lain. Hembusan malaikat dengan hembusan syaitan itu lain. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu sekali kita nak tahu bagaimana ciri-ciri orang hasad dengki. Nah, ini kadang-kadang nih kita tak tahu orang di ciri-ciri, kita tak tahu orang hasad dengki, kita ada ciri-ciri dia. Kadang-kadang orang hasad dengki ini ibarat apa? Kata orang apa? Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, musang berbulu ayam. Artinya apa? Kita terperangkap. Kalau kita tidak mengenal sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang hasad dengki ini. Maka pada kesempatan saudara sekalian, mari sama-sama kita membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang punya hasad sifat dengki. Nah, kalau ini maaf tuan-tuan, kalau ada pada diri kita, buang sejauh-jauhnya. Ya, buang sejauh-jauhnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehasatan kedengkian kita itu ada berkenaan dengan orang lain, kita mesti minta maaf dengan orang berkenaan. Kalau tidak, setiap amal ibadah kita yang kita buat akan masuk ke dalam akaun simpanannya. Betapa bodohnya kita. Hanya menyimpan perasaan hasad dengki dalam hati. Yang pertama sekali, ciri-ciri orang hasad dengki ini ialah dia selalu ingin tahu. Ya, ingat ya? Dia selalu ingin tahu apa yang kita kerjakan. Contoh seperti apa? Contohnya seperti seseorang yang jarang-jarang kita ketemu. Kita tak pernah ketemu dengan dia. Kalau ketemu sekali-sekala aja, tak selalu lah. Oke? Tiba-tiba banyak sekali pertanyaan dia. Inilah, itulah. Kita kadang-kadang heran juga. Jumpa setahun pun tak sekali, ya? Tapi begitu jumpa, banyak soalan-soalan yang diajukan dia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dia. Memanglah mungkin ya kita waktu itu merasakan bahwa ini adalah perkara biasa-biasa saja. Kita pikir tak apa-apa. Ini tadi musuh dalam selimut ini, menggunting dalam lipatan. Kita pula hati kita ni kadang-kadang akibat tidak ada sifat hasad dengki kita saja aja. Apa yang tanya kita jawab, kita layan maknanya. Tapi ingat, bagi si yang menanya tadi, bagi yang si hasad dengki tadi itu, hal tersebut ya, itu adalah satu info penting kepada dia. Info yang penting. Sebab apa? Sebab itulah bentuk kekhawatiran yang dia takut jika kita lebih berhasil, dia takut jika kita lebih hebat daripada dia, atau dengan kata lain, dia takut kita tahu apa yang dia tahu. Nah, dia takut kita tahu apa yang dia tahu. Nah, itu sifat orang hasad dengki. Oh, jangan-jangan orang dia tahu aku begini-gini, jangan takut. Artinya dia nak tahu, kita tahu atau tak tahu. Itu banyak, maka banyak soalan-soalan diajukannya. Banyak pertanyaan-pertanyaannya. Jadi manakala kita beri jawaban, itu satu info bagi dia. Satu kemasukan yang paling penting bagi dia. Jadi akhirnya dia tahu, oh orang ini gini-gini. Itulah hasad dengki itu. Ini ringkas-ringkas saja ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, orang hasad dengki ini, dia kadang-kadang selalu menyindir. Selalu menyindir apapun yang kita lakukan. Umpamanya kita buat begini, alah dia tu bukan kita tak tahu menunjuk-nunjuk. Alah dia tu bukan kita tak tahu siapa dia. Ini dia selalu menyindir seperti itu. Itulah hasad dengki itu. Dia tidak pernah merasa memuji orang itu, dia rasa salut dengan orang itu, enggak ada. Malah orang ini menjadi musuh kepada dia. Menyindir-nyindir. Kemudian apa lagi? Senang melihat kita susah dan susah melihat kalau kita senang. Dia senang melihat kita susah dan susah dia kalau dia melihat kita senang. Dia itu mengelabah itu. Artinya jangan ada orang yang melebihi dia. Apalagi saya katakan tadi,
musuh dia itu lagi dahsyat. Dia tak mau musuhnya lebih berjaya daripada dia. Kemudian apa lagi? Tidak mau mengakui keberhasilan yang kita buat. Kalau kita buat sesuatu berhasil, dia pandang sepi aja. Macam ini, lagi aku tak ada apalah. Begitulah rendahnya dia memandang orang. Sebenarnya orang ini orang yang tinggi sebenarnya, tapi dipandang rendah. Kenapa? Hasad dengki. Nah, itu yang nak kena ingat ya. Ini ciri-ciri orang itu. Kemudian apa lagi? Selalu dia menyebut kegagalan-kegagalan, kesusahan-kesusahan yang pernah kita lalui. Oh, dulu dia tuh, apa tak tahu dia dulu merempat apa. Dulu itu. Jadi itu dibangkit balik. Sebab orang berhasil. Dia belum hasad demikian. Jadi dia merasa dia ceritakan yang dulu-dulu punya. Orang tu merempat lah, orang tu inilah, begitulah. Oh, macam-macam ya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri orang hasad dengki ini, dia tak mau mengalah. Kita cakap begini, dia cakap begitu. Kita cakap begitu, dia cakap begini. Mana kalah tak mau. Itu hasad dengki itu. Dia tak mau mendengar. Sepatutnya kalau kita dengar mana yang baik, kita ikuti. Ya, hadis Melayu kata yang baik, jadi ikutan. Tak baik, jadikan sepadan. Oh, begini enggak ada. Ditimpa lagi. Kita cakap lagi, timpa lagi. Sebab apa? Tidak mau dia mengaku kalah. Inilah ciri-ciri orang yang hasad dengki itu ada 6. Secara garis besarnya, tentu ada yang lain-lain lagi. Tapi pada kesempatan ini, kita sebutkan bahwa ciri-ciri orang yang hasad dengki itu ada 6 perkara ini. Dan sebagaimana kita katakan di awal tadi bahwa sifat hasad dengki ini adalah perusak kehidupan kita duniawi dan ukhrawi. Di dunia ini tentu sekali orang nampak kehasatan kedengkian kita, tentu orang akan menjauh kepada kita. Manakala orang itu menjauh kepada kita, bermakna rezeki kita pun pendek. Kalau tadi kita tak hasad dengki dengan orang tu, mungkin orang tu belanja kopi segelas kan. Tapi dengan kita hasad dengki, untuk apa itu belanja kan diputus rezeki kita. Sebenarnya bukan diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali kita kepada hadis Nabi tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara seperti mana yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amal kita yang sedikit ni kita rusak-rusak. Ya, sudahlah amal kita tak seberapa, kita rusak pula dengan hasad dengki kita. Ini namanya satu kebodohan yang perlu kita hapuskan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita ini dengan saling membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa nur, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Allahumma ja'al fi jami'il ajsadi nura. Nurul apa? Nurul iman. Ingat, nurul iman wal Islam. Jadikanlah hatiku, mata dan telingaku, depan belakangku, atas bawahku dan seluruh tubuh badanku bersinar bercahaya. Sinar cahaya apa? Iman wal Islam. Cahaya keimanan dan cahaya keislaman. Kemudian amalkan kata Rasulullah ya, pada waktu pagi dan petang mana setelah subuh dan maghrib dan subuh, zikir yang sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Setiap pagi baca 10 kali, habis salat subuh ya zikir 10 kali. Kemudian ba'dal maghrib juga baca 10 kali, minta kepada Allah agar apa juga yang kita pandang, apa juga yang kita rasa, semua dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan insyaallah pada kesempatan lain nantinya kita akan sambung lagi. Tajuk apanya? Tajuk akibat hasad dengki. Nah, saya belum sebutkan lagi akibat-akibat yang secara mendalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
warahmatullahi As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله